Skuad Piala Asia tahun depan akhirnya diumumkan. Setelah kemarin ada 50 pemain, namun kali ini berubah menjadi 29 pemain. Jumlah itu akan semakin tipis saat turnamennya dimulai. Itu terjadi karena Piala Asia hanya boleh mendaftarkan maksimal 23 pemain, termasuk 3 di antaranya adalah penjaga gawang. Itu berarti, dari 29 pemain tadi, 6 di antaranya akan dicoret. Lantas siapakah yang berpeluang besar bakal dicoret oleh Sinteyong? Berikut ini adalah prediksinya. Ya, Sinteyong baru saja mengumumkan pemain yang akan dibawanya ke Piala Asia. Pemain-pemain itu rencananya akan melakukan TC terlebih dahulu di negara Turki. TC mulai dilakukan pada tanggal 20 Desember hingga 6 Januari mendatang. Selama TC, timnas rencananya juga akan melakukan beberapa uji coba, termasuk melawan Libya dan melawan timnas Iran. Uji coba itu dilakukan sebagai bentuk persiapan terakhir sebelum bermain di Piala Asia. Kembali ke skuad yang dibawa, tampak tidak ada kejutan di dalamnya. Mungkin hanya Justin Hubner, pemain baru yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membela Garuda. Ya, pemain Wolverhampton itu baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya, sehingga dirinya sudah berhak membela timnas di ajang Piala Asia. Tentu sebuah tambahan kekuatan yang sangat bagus, karena seperti yang kita tahu, Justin Hubner adalah pemain potensial yang selalu menjadi pilihan utama di tim muda Wolverhampton. Pemain yang dibawa 95% pemain lama. Jika kita memperhatikan daftar pemain yang dipanggil, pemain itu adalah pemain yang membela Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu yang lalu. Mungkin perbedaannya terletak pada pemain yang kembali setelah sebelumnya absen karena cedera. Pemain itu adalah Marcelino Ferdinand dan Ivar Canar. Sisanya adalah muka-muka lama seperti Mark Locke, Pratama Arhan, Jordi Amat hingga Dimas Derajat. Soal ini masih penasaran dengan apa yang dipikirkan oleh Sinteyong. Sinteyong kembali memanggil pemain titipan. Sinteyong juga kembali memanggil Dendi Sulistiawan. Pemanggilan pemain Bayangkara itu biasanya menimbulkan protes dari netizen, karena Dendi dianggap pemain titipan. Dianggap pemain titipan adalah karena Dendi terus bermain buruk bersama timnas. Namun anehnya dirinya tetap dipanggil untuk menjadi bagian dari penyerang Indonesia. Enam pemain harus dicoret. Seperti yang dikatakan tadi, Indonesia harus mendaftarkan 23 pemain ke Piala Asia. Itu berarti mereka harus mencoret 6 pemain. Dan saat ini sudah ada prediksi siapa-siapa saja pemain yang akan dipulangkan. Di antaranya adalah Wahyu Prasetyo, Arkan Fikri, Hoki Caraka, hingga Adam Alis. 4 pemain itu kemungkinan besar bakal dicoret karena masih memiliki pengalaman minim bersama timnas. Sementara, 2 sisanya akan didapatkan oleh Edo Febriansyah dan Egy Maulana Fikri. Namun untuk soal ini bisa saja keduanya dipertahankan. Sementara yang dicoret adalah Pratama Arhan dan Dendi Sulistiawan. Arhan dicoret karena sudah kalah bersaing. Sementara Dendi adalah pemain yang sulit diandalkan di lini depan. Ada 11 pemain di babak kualifikasi yang tidak dipanggil. Sebelum bermain di Piala Asia, Indonesia tentunya harus menjalani babak kualifikasi terlebih dahulu.
Babak kualifikasi itu dilakukan pada tahun 2022 yang lalu, saat Indonesia berada satu grup dengan Yordania, Nepal, serta tuan rumah Kuwait. Uniknya, skuad babak kualifikasi dengan yang sekarang sudah berbeda, karena ada 11 pemain di babak kualifikasi yang akhirnya tidak dibawa oleh STY ke pentas Piala Asia. Mereka adalah Nadeo, Adi Satrio, Fahrudin Arianto, Koko Ari Arya, Muhammad Rafli, Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu, Alfeandra Dewangga, Terence Puhiri, Irfan Jaya, dan tentunya Stefano Lillipali. Hanya Justin Hubner yang statusnya pemain baru. Dari daftar yang dipanggil, hanya Justin Hubner yang dikatakan pemain baru, karena Shin Taeyong tidak memanggil pemain baru lagi dan memilih untuk memanggil pemain lama yang sebelumnya sudah membela timnas. Sebenarnya Hubner ada temannya, yakni Nathan Chow-on dan Jae It-sas. Sayangnya proses naturalisasi dari dua pemain tersebut belum beres, sehingga belum bisa untuk membela Indonesia. Jadi itulah pembahasan soal pemain yang akan berjuang demi Indonesia di ajang Piala Asia tahun 2024 mendatang. Semoga pilihan STY itu tepat dan bisa memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Untuk itu mari kita nantikan seberapa jauh Indonesia melangkah di ajang Piala Asia.